Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satunya di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di lokasi sudah ada rekan kami Indra Setia di Kebon Pala. Baik Indra, bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan laporan Anda, Indra. Pemirsa, sambil menunggu rekan kami Indra Setia untuk bersiap-siap live, kami dapat laporkan visual yang Anda lihat di layar televisi Anda. Pemirsa, adalah situasi terkini dari banjir yang terjadi di daerah Kebon Pala, Jakarta Timur, pemirsa. Ya, dapat kita saksikan bersama pemirsa. Sejumlah kapal ini di perahu, maksud kami pemirsa, ini disiapkan untuk kemudian mempermudah akses warga yang mengalami kesulitan karena Kebon Pala sendiri ini mengalami kerusakan tanggul, pemirsa, dan sejumlah warga sudah diungsikan. Tifa lagi aman nggak kira-kira nih? Di posisi Tifa ada di sini, aman nggak? Iya, pemirsa, jika kita lihat bersama-sama, banjir ini cukup dengan ketinggian yang cukup tinggi, pemirsa. Ini bahkan sampai hampir mencapai bahu dan tingginya mencapai hampir sekitar 2 meter, pemirsa. Ya, pemirsa, kita ketahui bersama bahwa warga terdampak banjir di Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur ini berharap begitu bahwa segera pemerintah daerah setempat dapat memperbaiki tanggul sungai di sekitar tempat mereka tinggal, dan juga mereka memang masih membutuhkan bantuan pengobatan bagi sejumlah pengungsi. Ya, diketahui pemirsa, sebelumnya memang sudah ada rencana pembangunan tanggul di kawasan tempat daerah di Kelurahan Kebon Pala, pemirsa. Namun hingga saat ini belum juga terrealisasi bertahun-tahun. Diketahui pemerintah daerah juga sebelumnya sudah memberikan sumbangan kepada warga terdampak banjir. Dan pemirsa, meskipun di Kebon Pala ini memang kita ketahui bersama cukup sering terjadi banjir ataupun disebut sebagai lokasi langganan banjir, tetapi kemudian di lokasi Kebon Pala ini masih ditinggali oleh begitu banyak warga yang mengaku tidak juga berencana untuk pindah sebab lokasi tersebut dianggap dekat dengan sejumlah fasilitas umum. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Rahmat Hidayat berada dari Bekasi, Jawa Barat. Baik Rahmat, bagaimana situasi terkini terkait banjir yang terjadi di Bekasi? Silahkan dengan laporan Anda, Rahmat. Pagi menjelang siang ini, suasana di lokasi kami dapat melaporkan itu di Jalan Baru atau persisnya di jembatan dekat rumah duka ini terpantau air cukup tinggi, bahkan yang sebelumnya menyentuh bibir, saat ini air sudah menggenangi persis di atas jembatan. Hal ini pun sangat dikhawatirkan karena Flora boleh naikin? Dikhawatirkan karena banyaknya jumlah anak-anak yang masih berkumpul di atas jembatan maupun di lokasi banjir ini. Dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk itu pun dari pantauan kami terlihat ada dari petugas dinas perhubungan maupun dari pihak kepolisian yang sudah mendatangi lokasi tersebut, sehingga warga yang masih bertahan di jembatan ini pun akan dilakukan sterilisasi. Demikian. Baik Rahmat, dapat Anda konfirmasi konfirmasi lagi, bagaimana dengan situasi para warga yang tadi sempat dikabarkan masih bertahan di rumahnya masing-masing? Apa kemudian sudah berhasil dievakuasi atau bagaimana? Apakah evakuasi sendiri masih terkendala, Rahmat? Ya, untuk warga sendiri
sendiri yang masih bertahan di atas rumah-rumah masing-masing. Sedangkan untuk sebagian rumahnya yang sudah terendam, saat ini warga pun mengungsi di tempat yang lebih tinggi atau persis di belakang rumah duka ini yang merupakan lapangan. Namun demikian air pun saat ini sudah menggenangi dekat posko-posko pengungsian warga. Selain itu warga pun sudah melakukan mendirikan dapur umum yang dimana untuk anak-anak balita yang terdampak banjir di lokasi ini. Demikian Arlis, Pak. Baik, Rahmat, terkait dengan ketinggian dari banjir di Bekasi saat ini di tempat Anda melaporkan, dapat Anda konfirmasi sebelumnya sempat berada terakhir kali di sekitar 80 cm. Apakah sudah ada perubahan terkini dari ketinggian banjir sendiri, Rahmat? Nah, untuk sebelumnya bahwa ketinggian air sebelumnya mencapai 7 atau 80 cm. Saat ini ketinggian air pun terus mengalami peningkatan. Bahkan di Jalan Baru ini kondisi ketinggian sudah hampir mencapai 1 meter, sehingga air yang langsung dari Kali Bekasi ini pun yang menggenangi jalan ini cukup keras, sehingga sangat membahayakan bagi warga yang melintas di jalan ini. Bahkan sejumlah kendaraan yang nerobos lokasi banjir ini terlihat mogok mesin karena kondisi yang kami dapat melaporkan ini, ketinggian air terus mengalami peningkatan. Demikian Arisa. Baik. Rahmat, dapat Anda kembali laporkan atau konfirmasi kembali hingga saat ini di Bekasi atau daerah sekitar Anda melaporkan akses-akses yang terputus atau jalan yang terputus ini apa saja, Rahmat, dan bagaimana kemudian solusi terkini dari pemerintah daerah terkait, Rahmat? Ya, untuk akses jalan yang dari arah Agus Salim Bekasi Timur menuju Jalan Perjuangan Bekasi Utara saat ini tidak dapat dilintasi karena kondisi genangan air di lokasi jalan tersebut cukup tinggi. Bahkan untuk mencari alternatif sendiri warga pun agak kesulitan karena membutuhkan jalan yang cukup jauh. Bahkan untuk tidak hanya yang kami melaporkan ini, jalan akses yang menuju wilayah kabupaten pun mengalami terputus, Kabupaten Bekasi pun terputus, sehingga warga terjebak di lokasi banjir. Baik. Iya, baik pemirsa, kini kita akan beralih ke informasi terkait banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Baik, silakan dengan laporannya bagaimana situasi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat pagi Ocha dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur, Jatinegara, yang mana pagi hari ini air masih tetap menggenang ataupun membanjiri area ini sejak kemarin, yang mana diketahui hujan yang mengguyur sejak kemarin sore hingga pada hari ini menyebabkan wilayah di Kebonpala ini mengalami banjir yang cukup signifikan. Dan pantauan kami hingga sampai saat ini, banjir saat ini di ketinggian kurang lebih sekitar hampir 2 meter. Tadi jadwal kami beda-beda tempat, Ocha dan juga pemirsa, ada yang 2 meter, ada juga yang 175 cm, ada juga yang 150 cm. Yang mana ini bervariasi tergantung sejauh mana ini ada lokasinya yang cukup terjal ke bawah, dikarenakan memang ini sering terjadi di Kebonpala. Memang sudah terbiasa setiap hujan lebat ini pasti banjir di kawasan ini. Oleh sebab itu kemarin ini sempat dikunjungi secara langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta, yakni Rano Karno, yang mana Rano Karno menghimbau ataupun memberi pilihan kepada warga di Kampung Pulo ini, masuk kamu di kawasan ini untuk direlokasi. Selain itu juga akan melakukan segera mungkin untuk mengeruk Kali Ciliwung. Anda bisa saksikan situasi terkini Ocha dan juga pemirsa, pihak dari kepolisian dan Sudin Sumber Daya Air melakukan proses evakuasi masyarakat, yang mana
masih ada di dalam beberapa masyarakat yang masih terjebak banjir dikarenakan akses untuk keluar ini sangat sulit, Ocha dan juga pemirsa. Dan pantauan kami hingga sampai saat ini sudah ada 150 lebih kurang lebih ini masyarakat sudah berhasil diungsikan di berbagai wilayah di sekitaran tempat lokasi saya melaporkan, ya ada di kelurahan, kecamatan maupun juga ada di puskesmas maupun juga ada di balai-balai RW begitu. Dan ini dari ratusan orang ini meliputi dari lansia, anak-anak dan juga masyarakat umumnya. Dan kalau kita bahas terkait situasi terkini, memang untuk akses ini sangat mati total, Ocha dan juga pemirsa. Masyarakat sahur saja dalam momen Ramadan ini, sahur tadi malam bisa kami informasikan, yang mana ini ada dari pihak kepolisian maupun juga Sudin dan Sumber Daya Air ini melakukan door to door yang bagi masyarakat yang masih berada di dalam rumah tinggal. Dikarenakan sebagian rumah tinggal ini ada yang masih di lantai 2, Ocha dan juga pemirsa, sehingga mereka tidak sulit untuk melakukan keluar untuk mencari makanan maupun juga sebagainya, sehingga dari Pemda setempat ini melakukan, BPBD melakukan pemberian distribusi makanan khususnya untuk sahur, Ocha dan juga pemirsa. Baik, ini dapat Anda laporkan jika kemarin lihat situasi terkini, Ocha. Baik Indra, jika kemarin warga di Kebon Pala ini sempat terkendala dan kemudian membutuhkan suplai untuk makanan berbuka ketika sore hari menjelang buka puasa, dan tadi Anda sampaikan BPBD melakukan distribusi makanan untuk sahur pada dini hari tadi. Dapat Anda sampaikan apakah distribusi bantuan tersebut cukup merata dan bagaimana sejumlah pengungsi ini, apakah terdapat dari kebanyakan kalangan anak-anak, lansia atau seperti apa, Indra? Ya, Ocha, dapat kami informasikan bahwasanya terkait distribusian ini kami mendapat informasi dari masyarakat ini sudah merata begitu ya, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam makan untuk sahur untuk puasa pada hari ini. Yang mana pada hari ini BPBD maupun juga Sudin Sumber Daya Air maupun juga kepolisian akan melakukan evakuasi seluruh masyarakat untuk ke tempat yang tinggi begitu, yang mana ada kelurahan, ada kecamatan maupun juga balai-balai RW begitu. Makanya untuk melakukan distribusi secara mudah, dikarenakan ini di Kebon Pala ini cukup luas sekali ya, sehingga ini membutuhkan tim yang cukup banyak, sehingga kepolisian, BPBD maupun juga dari Sudin Sumber Daya Air ini akan mengevakuasi keseluruhan masyarakat nantinya untuk berada di posisi yang lebih tinggi untuk melakukan pendistribusian maupun makanan dan lain sebagainya. Dan kamu pantau, kalau kami bisa informasikan, Ocha dan juga pemirsa, terkait sumber makanan ini, kami melihat dan menanyakan sumber secara langsung tidak mengalami kekurangan ya, Ocha. Melainkan mereka yang membutuhkan ini berbagai macam kebutuhan seperti alas buat tempat tidur, maupun juga kebutuhan-kebutuhan bayi, popok maupun juga pakaian bersih, dan selain itu juga obat-obatan sangat penting dikarenakan kondisi yang sangat kotor ini sangat rentan sekali, Ocha dan juga pemirsa, dalam berbagai penyakit. Dan kami juga melihat ini rata-rata ini cukup banyak lansia, Ocha, maupun juga remaja, dan saya melihat remaja dan lansia cukup banyak, dan anak-anak juga cukup lumayan ya, Ocha, sehingga ini butuh perhatian ekstra dari pihak Pemda untuk segera melakukan proses ataupun memberikan distribusi maupun juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar semua dapat bisa pulih kembali, Ocha. Baik Indra, berdasarkan informasi yang terakhir kali kami dapatkan, 41 RT masih terendam banjir. Dapat Anda sampaikan mungkin apakah kondisinya masih sama ataukah ada sejumlah RT yang sudah mungkin mengalami surut atau perbaikan, Indra? Ya, Ocha, dari pantauan kami sejak pagi hari ini rata-rata hampir semua sama ya, Ocha ya. Masih terendam banjir sekitar 150 sampai 170 cm, Ocha. Yang mana
ini aktivitas atau mobilitas masyarakat ini cukup terganggu sekali akibat banjir yang memang sudah tahunan sering terjadi di kawasan ini. Sehingga pemerintah pun mengambil sikap yang mana ini Wakil Gubernur langsung memberikan arahan kepada masyarakat di wilayah ini untuk memilih, untuk merelokasikan masyarakat untuk ke rusun yang berada di Jagakarsa. Yang mana selain itu juga nantinya pihak Pemda juga nantinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk segera menggali ataupun mengeruk tanah-tanah maupun sampah yang ada di Sungai Ciliwung untuk mengantisipasi air meluap ke wilayah warga sehingga air dari hujan ini tidak bisa mengalir ke sungai dikarenakan sudah penuh debit air. Dan pantauan kami juga memang air ini lama sekali cukup surutnya dikarenakan ini pantauan kami memang ruang lingkup padat, perumahan padat, sehingga ini menyulitkan untuk air cepat surut. Ocha dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan secara ini kami informasikan situasi terkini polisi dengan Sudin Sumber Daya Air menarik pakai kano ini masyarakat, seorang ibu-ibu melakukan proses evakuasi ibu-ibu menggunakan kano. Anda bisa lihat, saksikan Ocha dan juga pemirsa, ini kondisi hampir 2 meter ya. Kepolisian ini hampir seleher kepolisian kurang lebih 170-75 cm Ocha. Bisa saksikan proses evakuasi masih berlangsung. Tinggi air oke. Dari yang unsur Ocha. Baik, terima kasih Indra atas laporannya langsung dari Kebon Pala, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kita beralih ke situasi terkini dari banjir yang terjadi di daerah Tangerang Selatan. Sudah ada Nunung Purnomo dari Tangerang Selatan yang akan melaporkan situasi terkini. Baik, selamat pagi Nunung, bagaimana situasi terkini terkait banjir yang terjadi di Tangerang Selatan? Silakan Nunung. Ya, pagi dapat saya laporkan hingga siang hari ini banjir masih menggenangi Jalan Raya Ceger, Tangerang Selatan, Banten, di mana saat ini ketinggian air belum juga surut atau masih berkisar antara 30 hingga 1 meter begitu. Dan ini merupakan sejumlah warga yang hendak mengantri untuk meminta bantuan dari perahu karet yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan sendiri, begitu. Baik Nunung, dapat Anda sampaikan apakah kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan 5 kecamatan hingga saat ini belum mengalami perubahan situasi? Apakah dapat Anda konfirmasi seperti apa situasi di 5 kecamatan di Tangerang Selatan saat ini, Nunung? Ya, data dari BPBD Tangerang Selatan menyebut hingga pagi hari ini terdapat 11 titik lokasi banjir yang tersebar di 7 kecamatan di Tangerang Selatan. Umumnya banjir ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya sejumlah kali yang berada di Tangerang Selatan, Banten itu sendiri. Begitu. Baik, terkait dengan himbauan sendiri dari BNPB, Nunung, dapat Anda konfirmasi kembali? Kabarnya warga diharapkan untuk berwaspada dan antisipasi banjir susulan. Dapat Anda sampaikan informasi terkini seperti apa? Ya, hingga pagi ini juga cuaca di Tangerang Selatan, Banten masih mendung. Itu artinya warga pun diminta waspada terkait adanya hujan yang akan mengguyur Tangerang Selatan, Banten itu sendiri. Begitu. Baik, terkait dengan posko-posko pengungsian, dapat Anda sampaikan kembali di Tangerang Selatan sejumlah titik untuk posko pengungsian yang Anda dapatkan informasinya di mana saja, Nunung? Ya, untuk posko pengungsian itu sendiri masih tersebar di sejumlah titik lokasi banjir di Tangerang Selatan. Di antaranya di daerah Pondok Mahata dan Kampung Bulak.
Meski demikian, sejumlah posko pun masih terus didirikan oleh BPBD Tangerang Selatan beserta Pemkot Tangerang Selatan. Begitu. Baik, tapi apakah kemudian seluruh warga ini kemudian evakuasinya sudah berjalan dengan baik atau masih terkendala hingga saat ini, Nunung? Ya, kalau untuk di tempat saya melaporkan ini, sejumlah warga pun masih terus dievakuasi. Nah, ini merupakan sejumlah warga yang akan atau hendak menuju ke Pasar Ceger, di mana Pasar Ceger itu sendiri saat ini juga ikut terendam banjir antara 30 hingga 60 cm, di mana lokasi saya melaporkan ini dari 100% pedagang yang berjualan hanya sekarang berkisar antara 10 sampai 20% saja. Hal itu dikarenakan akses jalan menuju Pasar Ceger Raya itu terendam banjir dan sejumlah lapak pedagang pun juga turut terendam air, begitu. Baik, Nunung, apa saja kemudian yang masih menjadi kendala ataupun mungkin bantuan dari yang dibutuhkan oleh warga yang belum bisa terakses hingga saat ini mungkin, Nunung? Ya, untuk di Jalan Raya Ceger Raya Pondok Aren Tangerang sendiri, ini pihak BPBD hanya menerjunkan 1 unit perahu karet, di mana sejumlah warga tadi sempat meminta bantuan sedikit lama karena terkendalanya hanya ada 1 perahu karet. Warga pun meminta perahu karet tambahan, baik itu dari BPBD Tangerang Selatan maupun instansi terkait lainnya yang masih menyediakan perahu karet guna mengantisipasi warga di Pondok Aren Tangerang Selatan sendiri, begitu. Baik, berarti hingga saat ini berdasarkan laporan yang tadi Anda sampaikan masih hanya 1 unit perahu karet yang diberikan kepada warga. Dan kemudian apakah warga sendiri tadi pagi mungkin dapat Anda laporkan terkait mungkin kebutuhan makanan, suplai makanan untuk sahur begitu. Apakah diberikan juga oleh BPBD? Ya, berhubung ini adalah akses jalan utama, jadi belum ada warga yang meminta bantuan makan sahur, begitu. Dan ini merupakan situasi terkini di mana sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan dari Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan. Baik. Kemudian akses yang terputus, Nunung, dapat Anda sampaikan hingga saat ini jalan-jalan yang kemudian terputus di mana saja, Nunung? Ya, untuk jalan yang terputus itu sendiri berada di Jalan Pondok Aren Tangerang Selatan atau di Jalan Ceger Raya, di mana warga dari Pondok Aren menuju Bintaro ini untuk sementara waktu tidak bisa dilintasi baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan warga pun terpaksa mencari jalan alternatif lainnya, yakni memutar arah ke arah Jalan Boulevard Bintaro menuju Bintaro Sektor 5, Stan, Bintaro Sektor 3, dan lanjut ke arah Bintaro, Jakarta Selatan itu sendiri. Dan jaraknya itu berkisar antara 5 hingga 7 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Nunung Purnomo dari Tangerang Selatan. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali. Kami hadirkan informasi terkini terkait banjir yang menerjang Jabodetabek. Akan kami hadirkan update informasi yang usai jeda berikut ini.